Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat Rumilers yang dicintai Allah, Bu Vera dan para sahabat-sahabat pengurus Rumilers, Masya Allah. Terima kasih, hari ini kita jumpa lagi ya untuk membahas sesuatu hal, dan hari ini saya akan membahas tentang mengenal gaya belajar. Apalagi sekarang kita semua kembali ke rumah, anak-anak juga sekolahnya lewat rumah, ya, dan orang tua juga harus tahu cara belajarnya Ananda ini, ya, gaya belajarnya Ananda plus lagi dengan gaya belajar yang sekarang dengan belajar daring atau PJJ, ya. Baik, terima kasih juga Mas Ari yang selalu setia ini merekam dan men-share di YouTube dan sebagainya, ya. Saya mohon izin untuk share screen, iya, kelihatan ya. Jadi kita mengenal gaya belajar, ya. Jadi apa sih gaya belajar itu? Nah, sekarang jadi ada anak yang biasanya suka mengeluh kayak gini gitu ya. Kenapa ya nilai saya rendah padahal saya udah belajar mati-matian? Kenapa ya saya bisa bagaimana ya saya bisa belajar efektif dan nilainya bagus gitu ya? Karena selama ini kita anggap yang namanya belajar itu adalah membaca, ya. Membaca buku. Nah, itu lebih dalamnya lagi membaca buku. Jadi orang tua menganggap anak belajar itu kalau dia sudah membaca buku. Ya, padahal membaca itu bukan melalui buku saja, tetapi membaca itu bukan melalui mata saja, tetapi membaca bisa melalui telinga, bisa melalui gerakan, ya, dan tentu juga bisa melalui penglihatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa sih gaya belajar? Gaya belajar ini gaya cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, ya, memproses dan mengerti sesuatu informasi. Jadi rupanya kalau kita mengerti sesuatu informasi itu ada gaya tersendiri setiap orang, ya. Jadi dari waktu kita belajar ini untuk menyerap informasi, ada yang saraf matanya lebih dominan. Makanya dengan cara dia melihat, itulah informasinya masuk di otak. Ada juga yang caranya sistem saraf di telinganya lebih dominan atau dia lebih kuat bekerjanya, lebih cepat nangkepnya. Makanya dia dengan cara mendengar, akhirnya informasi itu masuk ke dalam otak. Nah, tapi ada juga yang harus menyentuh, ya, menyentuh sehingga ya kalau dia bergerak tangannya atau dia menyentuh sesuatu atau pegang temennya kah atau pegang buku atau buku itu ditunjuk gitu ya, tulisan itu bukunya ditunjuk. Nah, dengan menyentuh itu informasi bisa masuk sampai ke otak. Walaupun sebetulnya tiga-tiganya berfungsi, hanya dari tiga ini mana yang lebih dominan dengan gaya belajar kita sendiri dan juga gaya belajarnya anak-anak, ya. Baik, dan kita akan bicara tentang otak lagi, ya. Ini ya Allah, ini patung sebetulnya ya. Ini gambar tengkorak dan ini otak manusia. Ini dilihat dari depan, ya. Kemudian kita tahu otak terbagi dua, otak besar, otak kecil, dan kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri, seperti itu. Ya. Nah, ini otak di dalam formalin, ya. Dan alat fungsional magnetic resonance imaging inilah yang membuat ilmu tentang otak, tentang neuroscience berkembang sangat pesat, ya. Jadi ini kita lihat dari samping, ada otak besar, otak kecil, ini dilihat dari atas, ya. Saya ulang-ulang gambar otak ini supaya kita tambah menyadari bahwa Allah itu menciptakan seluruh tubuh manusia ini dengan sangat-sangat baik, ya. Bahkan ya kalau bisa kita tahu kerjanya otak ini, aduh, ya, makin kagum kita pada Sang Maha Pencipta. Baik, di dalam otak itu ada neuron, ada sel otak. Ini juga sering sampaikan, ya. Nih, dan ada kurang lebih jumlahnya 100 miliar neuron, ya. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi anak-anak kita ini komputernya, ya, neuronnya itu lebih canggih dari kita sebetulnya, ya. Kemudian antara neuron itu dia akan bersambung dengan neuron yang lain. Jadi antara komputer satu dengan komputer satu dia akan bersambung. Dengan apa? Dengan sistem saraf ini, ya, dengan pertemuan koneksi neuron di sinaps ini, ya, di pertemuan ini. Dan pertemuan neuron atau kabel laptop satu dengan kabel laptop yang lainnya, ya, dia dirantai dengan pelepasan neurotransmitter kayak gini, ya. Kalau aslinya
sambungan neuron ini, pertemuan sinaps ini dia nggak ketemu, nggak nempel. Nanti lewat celah ini dia akan keluar zat kimia atau disebut neurotransmitter. Ya, jadi kurang lebih kayak begini ilustrasinya itu. Ya, jadi saling memberikan zat kimia. Dan itu juga ada karena ada muatan listriknya, maka di otak kita itu benar-benar kayak ada listrik di sini. Nah, pada saat informasi masuk di otak, maka akan terjadi sambungan seperti ini. Ya, nah, jadi di otak kita ini kurang lebih ya diilustrasikan seperti ini sambungannya, supaya informasi bisa masuk. Ya, termasuk misalnya kalau kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan seminar, itu untuk pada saat dia masuk di otak kita, dia akan tersambung seperti ini. Nah, namun sebelum dia tersambung seperti itu, di indera-indera kita ini ada yang lebih dominan, dia bisa menangkap. Entah mata kah, telinga kah, atau gerakan tangan tadi. Ya, tiga-tiganya bisa, tetapi ada yang lebih dominan di antara setiap orang, di antara tiga tadi. Oke? Ya, baik. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengarkan sebuah informasi, ya kita ke anak kita, dia tuh tadi ditangkap oleh indera, kemudian dia masuk dalam otak, kemudian dia terjadi sambungan-sambungan seperti ini. Ya, kalau informasinya berulang, kayak tadi kan saya sering banget di Rumil memperlihatkan gambar otak, ya itu sudah ada sambungan gambar otak di otaknya Rumilers ya. Tapi kemudian kalau diulang lagi, maka sambungannya semakin ya kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan akhirnya membuat kita semakin paham. Ya, nah ini dia ada sambungan di dalam otak kita ini. Ya. Nah kalau kita ulang-ulang dia tebal seperti ini. Ya, baik. Kemudian ini otak tampak dari atas kan tadi sudah kita sama-sama belajar. Dia terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Ya, selama ini kita juga sering belajar tentang otak kita ini. Ya Allah kok bagi dua ya, mendesain bagi dua ya, untuk apa gitu ya. Nah ternyata para ilmuwan melihat bahwa otak bagian kanan ini otak yang lebih banyak berkaitan dengan warna, ya irama atau musik, kemudian imajinasi, kemudian hayalan, ya bergerak, benda. Nah ini kanan yang lebih dominan. Kiri ini otak analisa. Ya ini lebih banyak di kiri ini proses-proses bicara, ya kemudian proses berhitung, matematika, proses disiplin, proses keteraturan. Ya, nah ini yang kiri. Manusia punya belahan kiri dan belahan kanan. Ini hadap sana ya. Jadi ini kita lihat tengkuknya ya. Jadi manusia bisa serius dan bisa juga santai. Bisa analitikal dan bisa juga kreatif ya. Itu karena antara otak kiri dan kanan ada sambungannya ini. Dan sambungannya ini sering disebut corpus callosum di bawah sini ya. Nah, namun pada saat perkembangan dari kecil sampai di umur tertentu, sambungan saraf antara otak laki-laki dan perempuan berbeda. Otak kiri perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki. Ya, maaf, tadi kita tahu bahwa otak kiri itu otak analisa, dan tadi otak kiri ini otak bahasa, bicara, hitung-hitungan, teratur, disiplin, detil, syair lagu. Nah itu kiri. Maka anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa yang lebih cepat dibanding anak laki-laki. Karena kirinya lebih dominan itu. Ya, tadi sambungan otaknya tadi itu. Kita tadi sudah belajar sambungan otak, kan? Dan kalau laki-laki bagaimana? Otak kanan laki-laki berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Ya, dan otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Pada anak perempuan, kedua belahan otak tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Kita lihat lebih detail ya. Saya juga pernah cerita ini di Rumil, sengaja saya ulang lagi. Ya, jadi di dalam pertumbuhannya dari 0 sampai 6 tahun, perempuan itu sambungan neuron di otaknya kiri kanan sudah seimbang. Laki-laki kanannya dulu dibanding kirinya, ya kanannya perempuan ya kalah dengan kanannya laki-laki, laki-laki lebih dominan, ya, kirinya laki-laki kalah dari kirinya perempuan. Jadi perempuan ini seimbang. Allah sudah ciptakan dari kecil perempuan ya sudah seimbang sambungan otak kiri kanannya. Ya, kalau laki-laki di kanan. Apa ini? Ya itu tadi otak kreativitas, otak warna, otak gambar, otak syair, otak musik, otak irama kalau syair di kiri ya, otak bermain, otak benda, otak khayalan, imajinasi, ya, dan otak gerak.
Nah ini kita harus paham juga. Jadi sebelum kita masuk di gaya belajar yang mana nih duluan, saraf atau mata atau gerakan, kita belajar lagi juga sambungan otak di dalamnya. Ya, ternyata anak laki-laki dengan perempuan. Ya. Kemudian pada usia 6 sampai 12 tahun, ya, perempuan juga sama, kiri kanannya seimbang. Laki-laki tetap dominan kanannya, mulailah kirinya dia terakses, terkoneksi. Ya. Makanya anak laki-laki lebih siap belajar membaca pada usia 6 tahun. Belajar berhitung, belajar tentang analisa pada saat 6 tahun. Kalau anak perempuan usia 3 tahun saja dia sudah bisa menganalisa. Ya, kita tawarkan anak perempuan, mau pakai baju apa sayang? Aku pakai baju merah aja. Itu karena dia sudah bisa menganalisa. Tapi anak laki-laki usia 3 tahun, apa yang dia lakukan? Main aja terus. Main, ya. Diajak nonton Batman, pulang jadi Batman. Nah, itu anak laki. Diajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Itulah anak laki-laki. Ya. Dan anak laki-laki terkadang belum lagi dia bisa membaca, ya, atau bicara, dia sudah bisa bermain. Itu laki-laki. Ini harus difahami. Jadi Ananda nih, ibu, ya, para bunda yang sekarang menemani Ananda, ya, belajar daring, belajar jarak jauh pada anak TK. Ya, berarti harus paham. Anak perempuan akan lebih teratur, lebih detail, lebih disiplin, ya, dan lebih serius gitu. Anak laki dia lebih suka kalau gurunya ya memberikan arahan dengan sebuah permainan kah, atau video, ya, audio visual, itu karena otak kanannya. Maka kalau terlalu serius anak laki diajak belajar, oh dia boring, ya, dia bosen, ya. SD juga begitu, perempuan seimbang. Makanya guru-guru tuh lebih seneng ngajarin anak perempuan sebetulnya, ya. Tapi anak laki tetap kanannya, tetap dia otak kreatif. Ya. Dia sangat kreatif tuh. Kadang-kadang anak SD barangkali kalau dia diajarin gurunya, kalau masih bisa nyoret-nyoret pakai coretan yang ada di laptopnya, dia pakai ikutan nyoret-nyoret itu. Anak laki-laki karena otak benda, otak imajinasi, otak warna, ya. Nah, itu tadi. Oke. Kemudian mulai dari 12 tahun sampai 18 tahun, perempuan bagaimana tetap kiri kanannya seimbang, ya, laki-laki tetap kanannya lebih dominan, kalah kanannya perempuan. Ya, jadi otak teknologi, otak laki-laki itu lebih terstimulasi. Selain teknologi, otak bermain, karena kanan ini otak bermain sebetulnya. Kirinya memang sudah jauh lebih baik, lebih banyak lagi sambungannya, tetapi tetap kalah dengan perempuan. Makanya anak perempuan kadang dari kecil sampai SMA, ya, itu sering jadi ranking 1. Anak laki-laki kalau dari TK, SD, SMP, SMA itu jarang ranking 1, kalah sama perempuan itu biasanya. Jarang sekali. Ya, bunda yang punya anak laki-laki dan nggak ranking 1 juga, bahkan juga mungkin nggak masuk ke ranking 10 besar, ya sudah sabar. Ya. Kenapa? Karena memang otak kiri, matematika, bahasa, teratur, disiplin, ya, detail itu belum lagi sebaik perempuan sambungan otaknya, koneksi otaknya. Ya. Artinya kalau dia lagi belajar daring sekarang, sambil tidur-tiduran, sambil juga main kah, ada ya dia pakai main-main sesuatu gitu ya. Nah, itulah kan anak laki-laki. Di sini dituntut ibu bapak guru untuk kreatif, agar anak laki-laki juga mau dengarkan pembelajaran daringnya. Kalau perempuan sih lebih patuh ya perempuan ini. Kapan anak laki-laki lebih seimbang otak kiri kanannya? Setelah 18 tahun ke atas. Ini saya sering cerita, tapi saya suka ulang-ulang. Apalagi kaitannya dengan sekarang mendampingi anak belajar di rumah, belajar PJJ atau belajar jarak jauh, ya. Kalau kita nggak ulang-ulang ilmu tentang otak anak laki-laki, maka ibu akan gemes banget sama anak laki-laki. Ya, terutama waktu dia mungkin SD, SMP. Kalau sudah kuliah, anak laki-laki sudah kuliah, di atas 18 tahun, sambungan otak kiri dan kanan anak laki-laki sudah mulai seimbang. Ya, antara otak analisa dan otak kreativitas, otak sintesa, itu sudah seimbang. Sehingga anak laki-laki pas mahasiswa itu baru kita lihat, keren banget, ya, gitu. Ini kita harus paham juga sambungan di otaknya. Jadi informasi kalau udah masuk di otak, ya, sambungannya ini laki-laki berbeda dengan perempuan, respon otaknya. Ya. Dan kemudian, ya, dari otak ini akan keluar sistem saraf lewat sumsum tulang belakang atau lewat tulang belakang atau ini namanya sumsum dan ke seluruh tubuh, ini kabel-kabelnya. Ya.
kabel-kabel. Nah, pada saat mau masukkan ilmu itu ke dalam otak, tentu tertangkap oleh panca indera atau indera, ya, telinga kah, mata kah, ucapan kah, atau gerakan badan dan kakinya, ya. Dan sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik. Saya sering ulang-ulang juga. Dia membawa pesan dari otak, ya, dan dari panca indera ke seluruh tubuh. Termasuk dia terima informasi. Ya, guru sekarang kasih pelajaran jarak jauh lewat online, lewat gadget. Ada anak seneng matanya dia liatin terus. Ada anak dia nggak ngeliatin tapi telinganya yang dia arahkan ke tempat, ya, atau ke gadgetnya telinganya. Nah, bisa jadi berarti pendengarannya, saraf pendengarannya itu lebih peka, lebih dominan dibanding matanya. Jadi kalau ada anak-anak, ibu misalnya lihat, ya, gurunya nerangin di gadget di depan, di laptop kah, atau di gadget gitu, terus anak kita nggak lihat gurunya, tapi telinganya yang ke depan, nah bisa jadi dia, ya, gaya belajarnya yang mengenai atau menggunakan telinga, ya. Atau ada anak waktu dengar pembelajaran, dia tangannya kemana-mana, pegang inilah, pegang itu, pegang ini. Berarti dia sistem saraf di daerah tangan dan jari-jarinya ini lebih dominan, ya. Dan kecepatan tadi kita sudah tahu, ya, bahwa ini jalannya cepat banget, ya, 240 km sampai 320 km per jam, ya. Nah, makanya, ya, tubuh kita ini dipersarafi oleh sistem saraf. Ya, dan setiap orang dia akan beda-beda dominasi dari sistem sarafnya di indera-inderanya ini, ya. Baik, kemudian kita sering dengar ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, ya, see it. Jadi orang pakai visual itu saraf matanya dia lebih dominan, makanya dia senang lihat aja terus, dia lihat, harus lihat, ya. Auditory, hear it, dia harus dengar. Kalau kinestetik harus do it, gitu. Jadi kadang-kadang kalau guru-guru mengajarkan pelajaran yang anak-anak disuruh misalnya, ya, coba tangannya dikedepankan begini, atau dikinikan, atau diginikan, atau diginikan, atau bikin kayak gini, itu anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, ya, itu seneng banget, ya. Karena kalau misalnya anak-anak kinestetik kemudian pembelajarannya hanya visual aja, wih, itu boring banget, bosen banget. Ya. Atau anak yang auditori, ibu cuman tulisannya tuh visual aja, nggak ada lagu-lagunya, nggak ada suara-suaranya, nggak ada video-videonya, itu membuat dia bosan. Ya. Baik, jadi kita yang mana ya? Visual ke auditori, kinestetik. Terus anak-anak yang mana? Ya, ini ada tips sedikit, ya, mudah-mudahan bisa dipakai. Ya. Jadi tips memahami gaya belajar anak, pertama, waktu khusus bersama anak. Ya. 2, mengenalkan anak dengan beragam aktivitas. Kemudian baru 3, pada saat dia beraktivitas, amati dan catat gaya belajarnya. Gaya belajar mana yang lebih dominan. Ya. 4, perbanyak belajar di ranah yang anak sukai dengan gaya mereka. Kalau dia dominan di telinga, tapi ibu paksa untuk lihat terus pakai mata, itu nanti sulit memasukkan informasi di otaknya. Ya. Kemudian kelima, apresiasi dan beri kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapat serta keinginannya. Sekarang era milenial, kita parenting milenial ini, ya, kita harus, ya, mengenali eranya mereka, memberikan kesempatan mereka untuk memberikan pendapat. Kadang kalau mereka pendapatnya jujur, kita kayak ditikam belati itu, ya. Bunda, aku nggak suka sama Bunda. Itu langsung Padahal mereka ini adalah generasi yang untuk memberikan pendapat, gitu. Bahkan generasi yang jujur, ya, dan generasi yang suka sharing, suka share, ya, sharing perasaannya, ya, sharing apa pikirannya, termasuk sharing apa yang dimakan hari ini dengan difoto, di-upload lagi di media sosial. Itu makanya generasi milenial ini senang banget berbagi, ya. Nah, sekarang ini ada kuis gaya belajar. Kita kita pelajari dari awal, ya. Kenali gaya belajar anak. Coba perhatikan, ya. Menyukai hal-hal yang bersifat detail dan rapi, ya atau tidak? Atau coba kita cek dulu, ibu yang rumilers, apa gaya belajarnya, baru nanti perhatikan anak, ya. Jadi menyukai hal-hal yang bersifat detail dan rapi, ya atau tidak? Ya, langsung saja, nggak usah mikir-mikir, ya. Suka membaca dengan suara keras, ya atau tidak? Oke. Banyak gambar, ya, atau ilustrasi di buku catatannya, ya atau tidak? Oke. Berbicara menggunakan tangan atau gestur,
Ya, kayak saya nih, dia cacat gitu ya. Oh, dia iya atau tidak. Suka berbicara sendiri ketika menyimpan dan mengingat suatu informasi, ya. Nah, Rumillers pada saat mau ngulang untuk memasukkan informasi kemudian diucapin diulang-ulang, nah ini iya berarti, ya. Kemudian ketika berpikir sering menutup mata sambil membayangkan, iya atau tidak, ya. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Oke. Lebih mudah mengingat sesuatu pengetahuan yang dilakukan daripada sesuatu yang dibaca atau didengarnya. Ya atau tidak. Ya. Mengemukakan ide dengan ekspresi kata-kata verbal. Ya atau tidak. Silakan mengemukakan ide dengan ekspresi kata-kata verbal. Jadi selalu diomongin. Ya. Menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan praktek langsung. Ya atau tidak. Coba kira-kira gimana? Terus kemudian hitung, yang ianya lihat lebih banyak di yang warna apa ya? Yang merah kah, biru kah, atau hijau? Atau mungkin Rumillers punya gaya belajar yang seimbang, bisa sama dua ada yang sama atau tiga sekaligus sama, ya sama-sama misalnya dihitung ternyata yang merah 3, biru 3, hijau 3, wow itu komplit banget gaya belajarnya tuh ya. Baik, nah. Kalau jika jawaban lebih banyak ke kotak yang merah, itu visual learner. Lebih banyak dominannya matanya berarti. Jika jawaban banyak yang kotak berwarna biru, auditory learner. Ya. Dan jika jawaban banyak yang kotak berwarna hijau, kinesthetic learner. Ya. Wah, bisa sih kok ini dua, ya ini satu sih. Ya berarti yang dominan ada dua kombinasinya, visual atau auditory. Ya. Sebetulnya tiga-tiganya ada, tapi ada yang mana dominan itu yang kita mau cari, ya. Ada yang satu dominan, ada yang dua dominan, ada yang tiga-tiga skornya sama, ya. Karena sistem saraf ini juga sesuatu yang genetik, ya, sesuatu yang turunan, sesuatu yang juga ya terbiasa terpakainya yang mana, ya. Baik, sekarang gaya belajar visual, gaya belajar yang mengeksplorasi penglihatan secara optimal atau menggunakan mata sebagai indera dominan untuk menerima informasi. Ya, itu gaya belajar visual. Jadi pakai mata nih ngelihat ya. Gaya belajar auditorial, gaya belajar yang mengeksplorasi pendengaran secara optimal atau menggunakan telinga sebagai indera dominan untuk menerima informasi. Ya, jadi pakai telinga nih tadi. Makanya kadang-kadang ada Rumillers juga lebih senang dengar seminar atau lebih senang dengar ceramah atau tausiah ya dibanding baca buku. Itu kemungkinan besar auditori. Ada juga yang saya dengar dulu, habis itu baru saya baca. Itu mungkin dominan tetap auditori, tapi yang berikutnya adalah visualnya. Ya. Ada juga ibu memang senang juga dengar seminar, tetapi harus baca teksnya itu, harus baca apa yang ditulis oleh pembicara. Itu kemungkinan besar visual. Ya, nah ini. Tapi ada juga waktu baca sambil tangannya ditelunjuknya dia gaya belajar. Atau ibu-ibu misalnya sambil dengar seminar, ya ibu masih bisa setrika, masih bisa masak, itu kemungkinan besar gaya belajar ibu yang kinestetik. Gaya belajar yang mengeksplorasi perabaan secara optimal atau menggunakan tangan sebagai alat untuk menerima informasi. Ya, ini. Jadi itu tangannya selalu gerak atau selalu nulis juga ya, distabiloin gitu kan. Ya, atau ditunjuk, kalau baca ditunjuk. Ya. Nah, itu ya telinga ini kan tadi ada sistem saraf, ada mata, ada tangan, itu nanti yang menangkap pesan itu dan membawanya sampai ke otak. Terutama yang depan di prefrontal cortex ini. Ini ilmu-ilmu kalau masuk ke otak yang depan itu akan kita ingat ya, kita ingat dalam jangka panjang. Baik, sekarang kita kenali gaya belajar anak ya. Gaya belajar auditori lebih bisa mengolah informasi melalui pendengaran. Belajar dengan rekaman atau membaca catatan keras-keras bisa menjadi alat bantu belajar di rumah. Jadi kalau ada anak yang harus dibacain, pokoknya bunda bacain aku, apalagi kalau masih kecil ya, itu biasa jadi auditori, ya. Atau misalnya dia kalau baca sendiri itu dikerasin suaranya, itu auditori. Oke. Kemudian gaya belajar visual, biasanya belajar menggunakan materi visual seperti diagram, peta, mind map, aneka warna, ya dia suka.
Maka berikan ia contoh yang nyata tentang materi yang diberikan. Ya, orang visual itu ya buku catatannya itu bagus banget ya. Buku catatannya bagus, ada warna-warninya, ada stabilonya, ada aduh macam-macam ya. Itu dan dia senang baca. Ya. Kalau kinestetik merespon informasi saat si kecil menyentuh materi dan bergerak. Ya. Alat peraga adalah teman belajar paling tepat bagi anak. Jadi senang yang harus ada ya sentuhan dari perabaan tangan. Ya, dia ada alat peraga ini. Ini kalau yang kinestetik. Ya, jadi siapa tahu Bunda ya Rumilers dapati anak belajarnya sambil main-main, sambil main bola kah atau sambil squeezy dipegang-pegang gitu ya. Itu dia gaya belajarnya kinestetik. Makanya sok dicermati lebih dalam lagi ya. Nah, ini visual ini gerakan bola mata suka ke arah atas gitu. Gitu ya. Kemudian bernapas dengan pernapasan dada, nada suara tinggi, napas pendek atau dangkal, mengakses informasi dengan melihat ke atas. Jadi kalau kita mau tahu anak kita, coba tanya deh, ya, misalnya 3 bulan yang lalu kamu ngapain aja ya nak? Terus dia gini matanya, ke atas dia, gitu ya. Nah itu bisa jadi dia visual. Okay. Terus kalau dalam bahasa selalu saya bisa melihat, ya istilahnya gitu ya, saya bisa melihat maksud Anda, nah, gitu ya. Saya ini kelihatannya bagus. Pokoknya kalau ada kalimat yang nampaknya itu selalu menuju ke masalah penglihatan ya, bisakah Anda bayangkan hal ini tampak cukup rumit? Nah ini kan semua tampak, bayangkan, kelihatannya, melihat, ini adalah ya fungsi dari mata. Nah inilah gaya belajarnya visual. Auditori, gerakan bola mata sejajar telinga. Jadi suka gini nih, jadi kalau lagi mikir, jadi sejajar telinga gitu, bukan mendelik ke atas, jadi sejajar telinga. Ya, napas merata di daerah diafragma, suara jelas dan kuat, bicara lebih sedikit lambat dari gaya visual, mengakses informasi dengan menegadah kepala. Suka gitu tuh. Tapi matanya ke samping kanan kiri. Ya, ini kedengarannya bagus nih. Wah, ini masih kurang terdengar jelas. Ini terdengar menarik. Sering banget kalimat pada saat dia mau mengungkapkan sesuatu, selalu kedengarannya atau ini terdengar, nah gitu. Ada kaitannya dengan telinga. Ya, kinestetik. Nah ini gerakan bola mata ke arah bawah. Jadi kalau anak kita lagi mikir terus gerakan bola matanya ke bawah gini, itu kemungkinan besar dia gaya belajarnya kinestetik. Kemudian pernapasannya perut dan dalam, suara cenderung berat, menggunakan gerakan bahasa tubuh, dan mengakses informasi sambil melihat ke bawah. Ya. Ini rasanya kurang pas. Saya ingin Anda merasakan hal ini. Ya, ini rasanya masih kurang jelas. Rasanya, dia selalu ngomong gitu, rasanya. Itu berarti gaya belajar kinestetik. Dan ini harus kita pahami nih. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau visual matanya ke atas, kalau dia mikir yang gitu ya. Tapi kalau misalnya auditori dia ke samping, gitu ya. Kalau kinestetik ke bawah, gitu ya. Itu bisa juga kita lihat dari gaya fisiologisnya mereka dan atau bahasanya. Ya, oke. Nah, sekarang gimana kalau gaya belajar visual? Apa yang harus diusahakan ya atau disiapkan? Ya, dia senang baca buku, majalah. Anak yang gaya belajar visual senang grafik, diagram, peta pikiran, mind mapping, atau OHP, komputer, pakai poster, pakai kolase, pakai flowchart, highlighting, memberi warna pada bagian yang dianggap penting. Ya, kata-kata kunci yang dipajang sekeliling kelas, tulisan dengan warna yang menarik, model dan atau peraga. Ini alat bantu untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual. Ya. Kemudian kalau yang auditori, suara yang jelas dengan intonasi yang terarah dan bertenaga. Ini untuk membantu dia, untuk walaupun kita baca, tapi diomongin itu supaya kedengeran di telinga. Ya. Jadi kalau ada orang, Romilers kah, atau anak kita dari jauh kita lihat dia kalau baca keras-keras, atau ya pada saat ngetik jawaban-jawaban WA ke chattingan dan sebagainya, terus ngomong sambil ngomong nih, ya saya ya berharap cek, tapi ngomong terus bisa jadi itu auditori. Ya, senang sesi tanya jawab langsung, itu juga auditori. Senang rekam
rekaman ceramah atau kuliah. Nah, itu juga auditori, ya. Belajar dengan mendengarkan atau menyampaikan informasi, ya. Dia dengar sama, atau kalau dia belajar, dia menyampaikan informasi. Ya. Permainan peran atau role play, karena permainan peran itu ada omongannya, ya. Musik, kemudian kerja kelompok, diskusi dengan teman, nah ini auditori. Rumilers, kalau ada baca buku, kemudian ada suara keras-keras waktu baca buku, kemungkinan auditori. Anak kita juga begitu. Atau kalau ulangan, kertas ujiannya dibaca agak keras, nomor 1 diketahui bahwa, itu agak keras, ya, dan selalunya begitu, itu kemungkinan besar auditori. Dan anak gaya belajar auditori senang kerja kelompok, diskusi sama teman. Inilah anak yang belajar auditori, ya, ini merasa belajar PJJ ini menyulitkan buat dia, karena dia senang yang kelompok dan senang dengan diskusi sama teman, ya. Maka bunda juga jangan heran, ada anak juga dia pakai laptop untuk mengakses, ya, Zoom linknya sekolah, tapi dia ada HP satu lagi untuk dengan chatting sama temennya. Kenapa? Karena dia mau tanya, dia malas kadang-kadang nanya sama bapak ibu guru, jadi dia mau tanya sama temen, ini gimana gitu, ya. Karena senang kerja kelompok atau diskusi dengan teman, ya. Kemudian kinestetik. Kalau kinestetik ini dia senang keterlibatan fisik. Ya. Field trip ini senang banget. Jadi anak yang kinestetik, kalau di sekolahnya ada studi banding atau pergi jalan-jalan, itu dia senang banget, ya. Kemudian memainkan peran atau skenario. Ya, jadi kalau ada pelajaran atau pelajaran yang harus ada role play gitu, ya, dia senang banget memainkan perannya, ya, memainkan. Kalau auditori juga senang permainan peran, tapi karena dialognya. Kalau kinestetik bermain peran karena senang gerakannya, ya. Kemudian juga senang highlighting, misalnya menstabilo. Kalau yang visual waktu menstabilo dia lihat warna kuningnya. Kalau kinestetik waktu dia menstabilo dia senang karena ada gerakan tangannya, gitu. Ya, jadi beda-beda, walaupun kayaknya menstabilo itu adalah sesuatu yang sama, tapi buat yang gaya belajar visual, dia menekankan karena dia melihat warna kuning kah atau warna orange kah dari stabilo itu mewarnai tulisan itu, gitu. Itu visual. Tapi kalau kinestetik, kalau dia misalnya sambil stabilo itu karena ada gerakan tangannya, dia seneng, ya. Oke. Kemudian highlighting tadi ya sudah, menstabilo, berjalan. Senang sambil jalan, belajarnya senang sambil jalan. Bunda, kalau lihat anak-anak kita dapat kabar dari sekolah, Bu, anaknya kalau lagi belajar jalan-jalan terus, bisa jadi dia kinestetik. Dia senang sambil jalan. Itu dengan dia jalan, masuk ilmunya di otaknya. Atau misalnya pembelajaran daring, dia bawa itu gawainya atau gadgetnya kemana-mana sambil jalan. Ini bisa masuk, karena dia kinestetik. Kalau misalnya seorang bunda bilang sama anaknya yang lagi bawa, kamu nih jalan-jalan terus, mau ya duduk yang manis, itu bisa ya, bisa tertekan dia. Dan ilmu yang masuk dengan dia karena dia berjalan itu malah masuk di otaknya daripada dia duduk manis dan harus dengerin ya dengan mata dan telinga, itu bisa tersiksa dia. Ya. Membuat peta pikiran, dia senang membuat peta pikiran, sama juga nih seperti visual, senang juga peta pikiran, tetapi visual karena untuk dilihat. Kinestetik waktu bikin peta pikirannya itu karena waktu gambar-gambarnya itu dia senang, ya, gitu. Ya. Kemudian menggunakan gerakan tubuh untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Kita sering juga tuh gini-gini tangan kita, tapi yang kinestetik itu pasti gerak tangannya. Ya. Dan setiap orang itu bukan cuma satu ya, tiga-tiganya ada, tapi ada yang dominan satu di antara tiga. Tapi yang unik lagi ada yang dominan dua di antara tiga. Ya. Atau tiga-tiganya dia sudah bisa selalu coba tiga-tiganya ini gaya belajarnya, oke. Ya. Tapi sebetulnya mungkin ada yang dominan, cuman yang satu dipaksain aja tuh. Ya. Baik. Kemudian ada tambahan lagi namanya gaya belajar global. Ya. Apa sih itu? Bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Ya. Kemudian berfokus mengerjakan satu tugas,
tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Ini global, ya. Ini yang analitik. Kalau tadi global yang ini, ya. Sekarang gaya belajar analitik. Berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Itu analitik. Nggak mau ngerjain yang lain. Pokoknya saya selesaiin dulu ini, baru ngerjain yang lain. Kalau global bisa, ya sekali 2 pekerjaan dia bisa lakukan. Kemudian ini berpikir secara logika, ya, terurut-urut, ya, A, B, C, D, E gitu. Jadi nggak loncat. Berpikir secara logika tuh maksudnya itu, ya. Kalau yang loncat ini gaya belajar global tuh loncat. Kemudian tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam satu tugas. Ini analitik. Makanya ya kalau ada rumilers juga pokoknya senang kalau satu-satu jangan cepet, jangan banyak-banyak, satu-satu dulu gitu ya. Nah, itu gaya belajarnya analitik, ya. Kemudian cara belajar konsisten dan menetap. Nah, ini. Jadi biasanya gaya belajar analitik itu senang di satu tempat. Nggak jalan-jalan itu. Nah, biasanya gaya belajar analitik ini masuklah di situ gaya belajar visual, ya. Kalau global ini bisa auditori dan kinestetik, ya. Kenapa ada gaya belajar global dan gaya belajar analitik? Karena ini pengaruh dari watak. Watak ekstrovert itu gaya belajarnya global. Ya. Watak introvert itu gaya belajarnya analitik. Di pembelajaran jarak jauh ini atau belajar online, biasanya yang lebih senang adalah anak-anak yang gaya belajarnya analitik. Karena di rumah aja, dia senang di rumah, nggak usah kumpul rame-rame. Ya, dia fokus, dan itu tadi, konsisten dan menetap. Tapi kalau anak ekstrovert, wataknya dia senang yang global. Ini yang biasanya dengan gaya belajar online saja, terus-terusan di rumah, dia mulai sudah gelisah ini. Ya, kepengen sesekali keluar. Izinin nggak, Bu? Ya, izinin aja. Tapi nggak boleh setiap hari. Apalagi PSBB ketat seperti ini. Ya. Kalau misalnya sudah mulai tidak ketat, ya anak ini misalnya mau seminggu sekali keluar sebentar aja. Pergi ke satu tempat kah, beli gado-gado kah, atau beli roti kah di minimarket dan sebagainya, itu boleh, Bu. Ajak aja. Ajak aja, kalau dia masih kecil ya, ajak aja. Kalau anak saya udah besar-besar yang gaya belajarnya global, pasti dia ada seminggu sekali minta izin keluar rumah, saya kasih aja. Itu kesempatan sekalian belajar protokol kesehatan. Ingetin pakai maskernya, pakai face shield-nya, ya, cuci tangan lah, kemudian bawa dia punya hand sanitizer lah, ingatkan dia social distancing. Tapi betul-betul social distancing bukan karena paranoid terhadap orangnya, tetapi ini cara mencegah. Bukan kita takut kita ketularan ya, bisa-bisa kita yang nularin karena kita nggak tahu. Ya. Jadi social distancing itu basicnya adalah karena justru menjaga diri dan menjaga orang lain juga. Bukan karena lewat orang ini, oh jangan kayak gitu ya. Nah, ini global dan analitik. Ini berdasarkan watak. Kalau tadi visual, ya, auditori, kinestetik itu berdasarkan sistem saraf yang lebih dominan. Oke, ya, baik. Sekarang gaya belajar global ini, anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Jadi gaya belajar global tuh gayanya kayak gitu ya. Pokoknya mau lihat dulu secara global, kemudian dia ada gaya sendiri untuk dia memahaminya. Ya. Dan dia nggak urut. Kalau dia belajar tuh nggak urut. Kalau baca buku itu nggak satu halaman. Kadang baca belakangnya dulu kesimpulan. Baru daftar isi. Baru di tengah. Itu namanya gaya belajar global. Ya, para bunda rumilers atau para ayah rumilers itu nggak usah heran kalau ada orang yang cara membacanya atau cara belajarnya seperti itu. Itu namanya gaya belajar global. Bagus nggak? Bagus aja. Karena sesuai wataknya. Bagus. Ya, nggak mesti orang gaya belajar global terus kita kasih nasihat kalau baca itu mulai dari depan, itu dia tersiksa malah tersiksa. Ya. Dan ini harus kita tahu supaya pada saat anak-anak belajar di rumah terus kita perhatikan, kan sekarang kan kita memperhatikan gaya belajarnya anak-anak kan, kita perhatikan kok dia baca bukunya nggak urutan ya, dia loncat-loncat ya, langsung kesimpulan baru dia daftar isi. Nah, itu dia gaya belajar global. Udah tenang aja Bu, ya. Masuk insya Allah ilmunya, informasinya masuk.
Nah ini ciri-ciri gaya belajar global, bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihat. Ya, ini gaya global. Berarti anak global ini dia senangnya kalau belajarnya rame-rame. Ini yang cepet bosen di rumah belajar sendiri, ini gaya global ini, gaya belajar global. Ya, anak yang gaya belajar global biasanya kurang rapi, meskipun sebenarnya menyukai kerapian. Dalam melakukan suatu hal seringkali berserakan dan barang-barangnya tidak rapi, makanya kayak gini nih. Ya. Untuk mengatasi hal ini maka diajarkan untuk membuat suatu sistem penataan dengan mengkategorikan barang-barang sesuai jenis barangnya. Artinya kita bukan membiarkan dia berantakan, tapi ingatkan saja, nah ini ada kotak-kotak besar aja, ini buat pulpen, pensil, ya. Jadi nggak usah spesifikasi, pulpen sendiri, pensil sendiri, penggaris sendiri, nggak usah. Ini alat tulis. Pulpen, pensil, setip, spidol, ini satu kotak. Nah, diajarin paling gitu aja. Ya. Ini alat-alat ya untuk gunting, isolasi gitu ya, klip dan sebagainya, satu kotak lagi gitu. Itu cara belajarnya atau cara mengorganize kita yang gaya belajarnya global termasuk anak-anak. Jadi bukan dibiarin dia berantakan, cuman kita kasih aja kotak yang agak besar gitu. Ini alat tulis. Jadi lebih global aja nih. Tapi tetap rapi kan, lumayan lah ya, lumayan ya. Kemudian anak dengan tipe global ini tidak bisa hanya memikirkan suatu hal, namun memikirkan banyak hal sekaligus. Meskipun satu tugas belum selesai, dia juga akan mengerjakan tugas berikutnya. Jadi kalau ada anak kita kayak gitu, Bun, itu gaya belajar global. Atau kita yang begitu, belum selesai ini kita kerjain yang lain lagi. Ya. Anak dengan gaya belajar global peka terhadap sekitarnya, termasuk perasaan orang lain, dan merasa senang untuk bekerja keras membuat orang lain senang. Ya. Cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat akan memulai melakukan sesuatu. Ya, di global ini kalau kita mau kasih motivasi nih, harus dikasih dorongan dulu tuh, biar semangat. Nanti kalau dia udah ngerjain, udah beres itu, ya semangat terus. Ya. Nah, ini gaya ya meja kerjanya orang gaya global ini. Yang sudah gede, yang di kantor nih kan. Tapi lucunya ini, kalau kita rapiin terlalu rapi, dia nggak inget nanti. Makin berantakan, dia makin hafal itu. Itulah gaya belajar global. Ya, Bunda, kalau suaminya yang berantakan kayak gini, oh dia gaya belajar global. Atau kebalikannya nih, para ayah, ya, kalau Umi yang begini atau ibu yang begini, oh itu berarti ibu, istrinya itu gaya belajarnya ya gaya global. Ya, nah ini dia. Karena berantakan kayak gini, tapi dia inget loh. Ya, inget. Ya. Nah, kalau analitik bagaimana? Analytical thinker. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu, secara terperinci, spesifik, dan teratur. Kemudian mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ini anak yang analitik. Ya, para bunda rumilers juga atau ayah rumilers juga kalau belajarnya itu dia urut gitu ya, satu-satu dulu satu. Dan spesifik, teratur, dia gaya belajarnya analitik. Bisa nggak ya gaya-gaya belajar? Bisa aja, karena menurut watak kan ini. Ya, justru kalau dia belajarnya sembarangan malah dia ya sulit mengerti. Tapi dia, nah ini yang membaca buku itu boleh dari halaman pertama itu. Kalau perlu kata pengantar dia baca juga. Dia nggak bakal loncat-loncat ini, rapi. Ya, biasanya gaya belajar analitik ini orang tua suka sama anak yang belajar analitik. Guru-guru juga suka anak belajar analitik. Kelihatannya teratur kan. Tapi kalau kita punya anak gaya belajarnya global yang tadi lihat belakangnya dulu, tengahnya dulu, itu nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, ya, karena itu gaya belajar berdasarkan wataknya. Ya, ciri-ciri gaya belajar analitik: berfokus mengerjakan satu tugas, ya, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Berpikir secara logika, ya, logika tuh dia urut ya, A, B, C, D-nya nggak boleh loncat tuh. Tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas, dan cara belajar dan menetap tadi. Ya, ini teratur, lihat di pulpen sama pulpen gitu, spidol sama spidol, dia di mejanya aja udah gitu, diklasifikasi, belum lagi pakai tempat spidol sama spidol kayak gitu. Ya, ini kertas-kertas warna-warni sama kertas-kertas warna-warni, ini gaya belajar analitik. Enak banget lihatnya, rapi deh. Anak dengan gaya belajar analitik menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta.
Namun seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dilakukan karena berfokus pada satu masalah atau tugas sampai selesai. Ya. Karena di otak mereka tuh selalu nanya kenapa begini, kenapa begini. Kadang-kadang mereka nggak tahu apa tujuannya, apa maunya gitu. Kenapa? Karena itu tadi dia kenapa, dan bagaimana, kenapa dan bagaimana. Kalau tadi global, apa dan siapa, apa tujuannya dan siapa yang ngerjain ini, apa tujuannya dan siapa yang harus ya didelegasikan tugas ini, itu global. Ya. Anak dengan gaya belajar analitik lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Mereka juga mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya berfokus pada satu hal saja. Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Metode belajar yang tepat yaitu dengan konsisten melakukan atau mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal harian yang dibuatnya. Ya. Nah ini tadi saya bilang, ini anak yang cocok pembelajaran daring sendiri, pembelajaran online. Barulah nanti bergabung ya. Sekarang karena bergabungnya nggak boleh ketemu ya sudah bergabung juga lagi di dalam online lagi baru berdiskusi ini. Makanya kalau ada yang gaya belajarnya analitik karena wataknya introvert dia tuh seneng belajar kayak gini. Jangankan anak-anak, kita juga orang dewasa yang watak kita introvert ya atau ada introvertnya sedikit, kemudian gaya belajarnya analitik itu lebih seneng di rumah, lebih seneng sendiri. Oke. Nah itu tadi, dan kemudian kita bisa bantu dia dengan ajarkan dia untuk membuat jadwal harian. Ya. Nah ini meja belajar gaya analytical, rapi banget, ya pensil sama pensil, ya kan. Ini ada keranjang-keranjangnya, rapi banget, dan selalu dia rapikan. Ya. Justru gaya belajar analytical kalau mejanya berantakan, dia nggak seneng, dia nggak inget. Ya, ini bisa nih kalau laptopnya miring sedikit ya atau tempat pensilnya miring sedikit itu dia udah nggak bisa lagi ya, masih harus dirapiin dulu lagi, rapiin. Makanya kadang-kadang banyak waktunya ya keteteran dengan merapikan tempat ini gitu ya. Tapi kalau tadi yang global, Masya Allah, ini nggak terklasifikasi ini, mungkin pensil sebagian di sini, ada di sini, tapi nggak apa-apa juga, itulah gaya belajar global ya, dan it's okay. Ya, asal kita tahu, makanya bunda di rumah nggak panik lihat anak gaya belajarnya macam-macam. Apalagi yang anaknya banyak. Ya, saya anaknya 5, gaya belajar mereka macam-macam. Ya, sesuai karena watak itu antara apakah global atau analitik. Ya, atau ya kita lihat lagi setelah global dan analitik, kita lihat cara menangkap saraf-sarafnya, mata kah, telinga kah, atau gerakan. Itu jadi kita memaklumi. Kenapa? Karena semua anak kalau kita suruh rapi terus, ya baca buku terus, yang teratur terus. Wah, kalau anak kita pas yang global dan kemudian dia yang kinestetik, yang seneng gerak, waduh, habis itu anak. Itulah anak akan makin jenuh dan makin tersiksa itu. Ya kasihan, makanya informasi nggak masuk. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi bahwa untuk ilmu masuk ke sini itu bisa lewat tadi persarafan. Ya, dan juga terkendali atau diwarnai oleh watak dan bakat yang ada di sini. Oke, jadi itulah makanya mengapa gaya belajar itu berbeda-beda setiap orang, berbeda-beda setiap anak juga. Sehingga kalau kita sudah kenali, insya Allah kita lebih tenang, ya, lebih memaklumi, bahkan memahami lagi, sehingga nggak perlu lagi kita protes, nggak perlu lagi kita membanding-bandingkan, karena anak nggak suka dibanding-bandingkan, ya, nggak perlu lagi kita menghardiknya atau memaksanya, ya sudah kita tahu gaya belajarnya. Ya. Terus sampaikan sama anak, oh bunda, Umi sekarang ngerti tentang gaya belajarmu. Nah, anak tuh seneng loh, dihargai itu seneng. Oh ya ternyata kamu kinestetik, makanya jalan-jalan terus, makanya selalu bawa bola sambil baca, bolanya digini-giniin gitu, ya sambil baca sambil tendang-tendang kakinya bola. Oh gitu, ya. Kalau kita lihat anak kita membaca ya bolak-balik bukunya tidak teratur dari awal dari halaman. Oh kamu itu gaya belajar global, ya. Bunda, kira-kira aku masuk nggak ya dengan bacanya loncat-loncat? Kalau kita perhatikan dia memang global, ya bilang dong, insya Allah masuk nak.
masuk. Ya, karena kamu bolak-balik, akhirnya habis juga dia baca. Ya. Karena kadang-kadang anak suka nggak percaya bahwa masuk nggak ya, walaupun dia gayanya global. Kenapa? Karena sempat mungkin waktu kecilnya dibandingkan, lihat tuh kakak kamu, lihat tuh teman kamu, dia belajar, dia membaca buku dari awal. Nah itu yang bikin dia nggak percaya terhadap gaya belajar globalnya, makanya dia tanya ulang, nih bisa nggak ya? Nah kebalikannya anak yang analitik, ya kayak anak saya yang analitik itu yang nomor 4 ya, Bu, dia bilang gitu, aku nih harus baca halaman per halaman, Bu, ya. Aku kalau halaman per halaman buku kedokteran tebel-tebel, kapan selesainya, Bu? Nah, dia bilang gitu, karena dia analitik. Nah kita harus pahami dulu, nggak boleh langsung kita kasih arahan. Oh iya nak, memang kamu analytical sesuai watakmu yang teratur lembar demi lembar, ya. Terima dulu nak bahwa itu anugerah dari Allah. Oke. Terus gimana nih bukunya tebel banget, aku gimana bacanya? Ah, barulah kita masukkan tips, ya. Ada tips yang disebut membaca, fotokopi, membaca fotografis namanya, ya. Jadi kalau kita ajarin anak nanti baca buku misalnya, ya ini buku ini ya. Kan kalau anak yang anak analitikal kan bukannya harus satu-satu dari depan ya. Cuman kalau satu-satu dari depan karena dia telaten, satu baca, satu lagi baca, ini butuh waktu ini, butuh waktu. Ya. Nah, yang global lagi-lagi dia kayak gini, terus dia lihat belakangnya, lihat tengahnya, udah selesai katanya gitu. Nah, ini bisa disiasati dengan kita anak untuk membaca, memfoto setiap buku dengan cara cepat dulu. Ya, tentunya per bab aja, misalnya hari itu dia harus belajar bab 1 sampai bab 3, jadi dia bukalah bab 1 sampai 3, lihat begini, ya, dibuka cepat. Buka cepat. Dan mata kita ke ujungnya ini, atau di atasnya ini malah. Ya, jadi kita ngelihatnya di atas ini, bukan di sininya, tapi di atas sini gitu. Lihat, buka satu-satu dengan cepat, buka satu-satu dengan cepat, sampai di batas yang tadi kita sudah ya batasi gitu, karena ulangannya pas di situ. Gitu dulu, baik yang analitik maupun global, gitu aja dulu. Baru setelah itu, ya setelah itu sesuai dengan bakatnya, ya, sesuai dengan dia punya watak atau sesuai dengan dia punya gaya belajar, global atau analitik. Yang analitik, ya dia mulai lagi belajar, baca dari depan, tetapi bisa jauh lebih cepat dibanding kalau dia selama ini belum lagi dia fotokopi, dia punya cara membaca ini. Gitu. Ya. Foto reading istilahnya, oke? Dia nggak foto dulu, itu bisa lebih cepat. Dan yang global tadi yang loncat-loncat, ya dia bisa jadi lebih teliti lagi. Kenapa? Karena dia ada yang tidak dia loncati gitu. Walaupun dengan cepat dia ngelihat, ya foto reading namanya, lihat. Ya. Jadi itulah siasat untuk belajar membaca dengan cara foto reading. Dan ini sudah diteliti di luar negeri dan ini sangat bermanfaat. Saya juga begitu. Ajarkan anak-anak dan ajarkan diri saya kalau baca gitu. Karena saya termasuk gaya belajarnya global dan saya auditori, ya makanya seneng apa-apa diomongin, ya atau apa-apa saya dengar lewat ceramah baru saya membaca bukunya. Ya, jadi kira lebih seperti ini tentang gaya belajar. Saya sengaja membahas ini agar ayah bunda di rumah mendampingi anak-anak yang sedang pembelajaran jarak jauh, sehingga mengerti bahwa oh gaya belajar anakku memang seperti ini dan tidak usah terlalu khawatir dengan gaya belajar seperti itu. Ilmu, informasi akan juga masuk di otaknya, ya. Dan lihat juga di anak laki atau perempuan di umur berapa, ya. Baik, terima kasih para Rumilers, terima kasih alhamdulillah sudah bisa mengikuti dengan sesama, ya. Ibu Vera, terima kasih, teman-teman Rumilers yang ya, Mas Ari juga terima kasih, semuanya terima kasih, ya, maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.